Bab 42, Racun Kelabang. Beberapa rekan Wang Zuo setuju dan salah satu dari mereka berkata, ini benar. Teman-teman dari Sekte Suandao, serahkan pada kami. Semua murid Sekte Suandao ragu-ragu. Murid bernama Liu ingin menggunakan para tetua sebagai alasan, tetapi pada saat itu, pria parubaya di belakang terbatuk ringan. Wajah murid bernama Liu berkedut. Dia mengangguk dan berkata, jika itu masalahnya, maka kita akan menyusahkan Sekte Heng Yue. Wang Zuo tersenyum. Dia menoleh ke arah Wang Lin dan berteriak keras, adik laki-laki Wang Lin, tugas memberi makan kelabang akan diserahkan padamu. Kamu harus berhati-hati. Mendengar kata-kata Wang Zuo, semua murid Sekte Suandao menoleh untuk melihat Wang Lin. Mereka semua memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Bagaimana mungkin mereka masih belum mengerti arti di balik itu semua? Wang Lin ini pasti menyinggung Wang Zuo. Di antara murid-murid Heng Yue Sekte, satu orang tertawa dan berkata, saya bertanya-tanya siapa yang dibicarakan saudara laki-laki Wang Zuo. Seperti yang saya duga, itu saudara junior Wang Lin. Petik 2. Orang lain melanjutkan, pekerjaan ini sangat cocok untuknya. Dengan kurangnya bakatnya, benar-benar membuang-buang waktu baginya untuk berkultivasi. Tidak ada kesempatan baginya untuk bersaing di bursa. Benar-benar tidak ada orang lain yang lebih cocok untuk tugas-tugas ini selain dia. Saudara junior Wang Lin, Anda harus melakukan pekerjaan Anda dengan benar dan tidak kehilangan muka dari Sekte Heng Yue. Mendengar tawa itu, murid-murid Sekte Suandao mengerti bahwa Wang Lin tidak hanya menyinggung Wang Zuo, tetapi, karena kurangnya bakatnya, juga menjadi sasaran ejekan di antara murid-murid lainnya. Hal semacam ini terjadi di setiap sekte, jadi itu bukan masalah besar. Akibatnya, semua murid Sekte Suandao mengkategorikan Wang Lin sebagai sampah. Wanita bernama Zhou yang duduk di sebelah Wang Lin mengerutkan kening. Dia menatap Wang Zuo dengan tatapan jijik. Dia berbisik kepada Wang Lin, adik laki-laki Wang Lin, jika aku tidak datang, dia tidak akan menargetkanmu, aku. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Wang Zuo tidak hanya mengincarnya selama beberapa hari. Sejak hari pertama mereka bertemu dan seterusnya, Wang Zuo selalu berusaha mengejeknya. Sekte lainnya memandang rendah dia karena fakta bahwa dia diterima dengan mencoba bunuh diri dan kemudian menjadi murid batin karena Penatua Sun. Yang terpenting, dia hanya berada di lapisan ketiga, menjadikannya yang terlemah di antara murid-murid ini. Kekuasaan adalah segalanya. Wang Lin mengamati kelabang 1000 kaki yang tergeletak di tanah. Dia tidak peduli dan berpura-pura seperti dia tidak mendengarnya. Tidak lama kemudian, Wang Zuo menugaskan beberapa murid untuk memimpin murid-murid Sekte Suandao ke kamar mereka untuk beristirahat. Murid Sekte Suandao dengan akar roh air bernama Liu melirik Wang Lin sebelum dia pergi dan dengan lembut berkata, kamu pasti saudara Wang Lin. Kelabang Sekte Suandao kami memiliki sifat liar. Saat Anda memberinya makan, Anda tidak boleh terlalu dekat, atau Anda akan terluka. Wang Zuo memandang Wang Lin dengan senyum dingin. Dia tidak mengganggunya lagi setelah itu. Segera, semua orang bubar dari luar aula utama. Wanita bernama Zhou mengerutkan kening. Dia berbicara dengan Wang Lin lebih lama, lalu pergi. Melihat daerah sepi, Wang Lin berdiri dan berjalan menuju kelabang. Dia berhenti 10 kaki darinya dan dengan hati-hati memeriksa binatang roh itu. Setelah melihat lebih dekat, kelabang 1000 kaki ini adalah binatang yang sangat besar.
Tubuhnya dibentuk oleh banyak bagian, dan di antara setiap bagian terdapat cincin dengan duri yang menonjol seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga bintik-bintik hitam samar di sekujur tubuhnya, dan kepalanya memiliki dua penjepit besar yang mencuat. Selain itu, yang paling menarik perhatian adalah dua kumis merah panjang yang bergerak tanpa angin, seolah-olah itu adalah dua ular yang sangat panjang. Seolah-olah tahu Wang Lin sedang menatapnya, itu membuka dan menutup matanya, menatap Wang Lin dengan dingin. Wang Lin segera merasakan sensasi dingin menyapu. Tubuh Wang Lin terasa dingin, tetapi gerakan kekuatan roh di tubuhnya segera menghilangkan rasa dingin itu. Kelabang seribu kaki mengungkapkan ekspresi terkejut. Itu memberi Wang Lin pandangan yang dalam dan bijaksana, lalu menutup matanya dan mengabaikan Wang Lin. Wang Lin mengungkapkan ekspresi tertarik. Tidak heran ini adalah makhluk roh, bahkan memiliki ekspresi seperti manusia. Sambil merenungkan ini, dia pergi dengan langkah cepat menuju pegunungan. Menggunakan indera ilahi, dia dengan mudah menangkap beberapa hewan kecil dan kembali. Sepanjang jalan, Wang Lin melihat beberapa murid sekte Xuandao dipimpin oleh beberapa murid senior. Ketika mereka melihat Wang Lin dengan binatang kecil di tangannya, mereka tertawa, yang menarik perhatian murid-murid sekte Xuandao. Salah satu murid perempuan sekte Xuandao, yang terlihat sangat cantik, dengan wajah yang terlihat begitu halus, rasanya seolah-olah bisa dipatahkan oleh setetes air, tertawa. Adik laki-laki, semua hewan kecil yang kamu tangkap tidak akan cukup untuk memberi makan kelabang seribu kaki. Anda harus pergi menangkap cacing besar. Itu adalah favorit kelabang. Salah satu murid sekte dalam segera mencoba untuk menyedot dan berkata, "Saudari junior Ouyang, anak bodoh ini seperti bisu. Tidak perlu berbicara dengannya. Anda tidak mengetahui hal ini, tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk berkultivasi. Dia gagal dalam semua tes masuk dan kemudian mencoba bunuh diri, yang memaksa para tetua untuk menerimanya sebagai murid kehormatan." Wang Lin akrab dengan orang yang berbicara. Dialah yang mengejeknya kembali selama masa pelatihan, Sun Hao. Seseorang dari sekte Xuandao dengan cepat bertanya, "Murid kehormatan. Tapi aku melihat dia mengenakan pakaian merah. Dia harus menjadi murid dalam sekte Heng Yue." Sun Hao tertawa keras. "Saya belum selesai. Bocah ini menggunakan beberapa metode rendahan untuk mendapatkan bantuan dari salah satu tetua dan dengan cepat diangkat menjadi murid batin. Tapi meski begitu, dengan bakatnya, dia hanya akan ditertawakan seumur hidupnya." Wang Lin melirik mereka dan pergi. Dia tiba kembali di dekat kelabang dan melemparkan hewan-hewan kecil di sebelahnya. Saat binatang kecil itu melihat kelabang, mereka langsung jatuh ke tanah, gemetar ketakutan. Kelabang membuka matanya dan bahkan tidak melihat binatang kecil itu. Dia meludahkan gas hitam. Saat gas hitam menyentuh binatang kecil itu, terdengar suara mendesis. Dalam sekejap mata, hewan kecil itu berubah menjadi genangan darah. Kelabang menghisap darah ke dalam mulutnya. Wang Lin mundur beberapa langkah. Matanya menyala. Kelabang biasanya mengandung racun, dan racun ini adalah senjata terhebat mereka. Sebagai seorang anak, dia membaca sebuah buku yang menyebutkan bahwa racun kelabang berhubungan dengan ukurannya. Sederhananya, semakin besar kelabang, semakin kuat racunnya. Bab 43. Teman lama. Kelabang di depannya panjangnya 100 kaki. Racun yang dikandungnya pasti sudah mencapai tingkat yang tak terbayangkan.
Wang Lin tidak terbiasa dengan kelabang. Banyak anak menangkap kelabang untuk dimainkan, dan banyak yang menggunakannya untuk memberi makan ayam mereka. Kadang-kadang, mereka secara tidak sengaja digigit kelabang, tetapi yang perlu mereka lakukan hanyalah mencuci lukanya dengan banyak air, kemudian paling banyak berbaring di tempat tidur selama beberapa hari dan mereka akan baik-baik saja. Bahkan ada waktu di mana dia mengumpulkan kelabang untuk racunnya. Dokter di desa mengatakan bahwa jika racun kelabang digunakan dengan benar, itu bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Pada masa-masa awal, ayahnya tidak mampu membeli kayu untuk pekerjaannya, jadi dia pergi ke gunung untuk memotong kayu dan membiarkan udara dingin masuk ke dalam tubuhnya. Ini menyebabkan dia hampir kehilangan nyawanya. Saat itu, resep yang dibuat oleh dokter mengandung racun kelabang. Meski penyakit ayahnya sudah sembuh, penyakit itu tetap berakar di tubuh ayahnya. Setiap kali hujan, ayahnya akan sangat kesakitan. Resep yang diberikan dokter untuk membantu mengatasi rasa sakit juga mengandung racun kelabang. Jadi Wang Lin telah menangkap banyak kelabang untuk ayahnya. Sampai sekarang, Wang Lin masih ingat apa yang terjadi saat itu. Melihat kelabang 100 kaki, Wang Lin mengelus dagunya. Jika racun kelabang kecil dapat membantu penyakit ayahnya, maka racun dari kelabang ini mungkin akan menghilangkan akar masalahnya untuk selamanya. Tapi kelabang di depannya terlalu besar, dan Wang Lin terlalu kecil dibandingkan dengan itu. Dia takut dia tidak akan bisa mendapatkan racun dan melukai dirinya sendiri dalam prosesnya. Tiba-tiba, Wang Lin teringat metode untuk mendapatkan racun kelabang. Metode ini diturunkan dari generasi ke generasi. Itu untuk membuat pil untuk memberi makan kelabang. Setelah kelabang mengkonsumsi pil tersebut, ia akan mengeluarkan racun. Memikirkannya, dia menatap kelabang dan berjalan menuju rumah pil. Rumah pil berisi bahan paling banyak di sekte tersebut. Dia juga tidak melihat Wang Hao dalam 4 tahun, jadi akan baik untuk memeriksanya. Hari sudah mulai gelap ketika Wang Lin tiba di rumah pil dan melihat Wang Hao dengan hati-hati keluar dari pintu samping. Wang Hao melihat Wang Lin dan mengisyaratkan dia untuk diam. Dia memberi isyarat padanya untuk pergi keluar. Wang Lin tertegun. Dia mengirimkan perasaan ilahi dan menemukan penatua ketiga menatap tungku pil dengan ekspresi serius di wajahnya. Setelah berjalan pergi sebentar, Wang Hao melihat bahwa Wang Lin diam-diam mengikutinya keluar. Dia meraih Wang Lin dan dengan cepat berlari. Setelah melarikan diri beberapa saat, dia akhirnya menghela nafas. Wang Hao sesak napas. Dia dengan hati-hati melihat ke arah rumah pil dan dengan cepat bertanya, dengan secercah harapan, "Wang Lin, ku dengar kamu pergi ke pelatihan intensif 4 tahun lalu. Anda berada di lapisan apa sekarang?" Lapisan ketiga, apa ini? Wang Lin memindai Wang Hao dengan perasaan ilahi dan menemukan bahwa Wang Hao sudah berada di lapisan pertama, tetapi energi spiritual di tubuhnya sangat aneh. Energi spiritual tidak mengalir dengan baik, tetapi bergerak di jalur yang aneh. Setiap kali aliran beredar melalui tubuh Wang Hao, itu akan mengambil sedikit esensi kehidupan Wang Hao dari organnya dan menyerapnya. Dalam keadaan ini, Wang Lin takut tidak lama lagi Wang Hao kehabisan esensi kehidupan dan mati. Wang Hao tersenyum pahit dan berkata, "Kamu melihatnya." Wang Lin mengangguk dan berkata, "Wang Hao, katakan padaku tentang apa ini." Wang Hao mengepalkan tinjunya dan berkata, sambil menggertakkan giginya, "Dulu ketika kami pergi ke bursa,
saya selalu menyesal tidak bisa mendapatkan pil pendirian yayasan. Belakangan, Tuan Lu Yuni memberi saya pil pendirian yayasan untuk membayar saya karena telah menjadi penolongnya. Saya sangat terkejut saat itu. Dia juga memberi saya metode kultivasi dan memberitahu saya bahwa itu lebih baik daripada yang diberikan sekte. Saya tidak terlalu memikirkannya dan berkultivasi dengannya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Apa? Izinkan aku melihat." Wang Hao mengeluarkan buku berjilid benang dan melemparkannya ke Wang Lin. Dia melanjutkan, "Tapi setelah saya berlatih selama 2 tahun, tubuh saya menjadi lebih lemah. Meskipun saya bisa menyingkat kekuatan roh di tubuh saya tidak bisa menggunakannya. Kemudian, saya diam-diam menyuap seorang murid untuk mencarinya untuk saya dan menemukan bahwa metode kultivasi yang diberikan Lu Yunji kepada saya disebut percobaan tungku api." Wang Lin membuka buku itu dan melihatnya. Semakin banyak dia membaca, semakin dia terkejut. Apa yang ada di buku itu benar-benar berbeda dari apa yang ada di dalam The Three Layers of Qi Condensation. Alih-alih menggunakan energi spiritual untuk memurnikan tubuh, ia mengumpulkan energi spiritual menjadi pusaran. Pusaran ini akan meluas saat satu kekuatan roh berkumpul, dan itu akan segera dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk memurnikan tubuh dari luar, mencapai sesuatu yang mirip dengan kondensasi Qi. Secara sederhana, kondensasi Qi adalah untuk secara perlahan memurnikan tubuh dari dalam. Dan yang terakhir adalah metode tangan tinggi. Jika beruntung, pusaran akan mengembang di luar tubuh sebelum tubuh runtuh dan mencapai kondensasi Qi, dan jika tidak, maka tubuh akan hancur sebelum pusaran meluas keluar tubuh. Wang Hao berkata, dengan giginya yang digertakkan, metode budidaya jejak tungku api ini, arsip di sekte tersebut menyimpan beberapa salinannya. Dikatakan telah diperoleh dari negara Lu yang telah punah. Hanya 2 dari 10 pembudidaya yang akan bertahan menggunakan metode ini. Itu semua berdasarkan keberuntungan. Wang Lin mengajukan pertanyaan penting, apa manfaat yang akan diperoleh Lu Yunji dari semua ini? Mata Wang Hao menjadi dingin. Dia dengan muram berkata, dia ingin menggunakan saya sebagai tungku pil. Ketika murid arsip memberi saya informasi, tercatat bahwa saat seseorang meninggal karena mengolah percobaan tungku api, jika metode tertentu digunakan, pil yang memperpanjang hidup seseorang selama 3 tahun dapat dibuat. Wang Lin menarik napas dingin dan berpikir bahwa tetua ketiga Lu Yunji ini terlalu kejam. Ekspresi Wang Hao pahit. Dia dengan kasar berkata, "Saya tidak berani membicarakan hal ini dengan para tetua lain dan kepala sekte. Lagi pula, saya adalah pembantu Lu Yunji. Di bawah aturan sekte, hidupku bukan lagi milikku, tapi milik Lu Yunji. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan setuju untuk menjadi pembantunya." Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Lu Yunji mengetahui bahwa saya mengetahui rahasianya dan mengancam saya dengan orang tua saya. Sekarang, saya tidak punya kendali atas hidup saya. Setiap hari saya harus meminum beberapa pil Qi Gathering dan pusaran di tubuh saya semakin besar dari hari ke hari. Berdasarkan perhitungan saya hanya memiliki sekitar 1 tahun lagi untuk hidup. Bab 44. Li San. Wang Lin merenung sejenak dan berkata, "Rencana apa yang kamu punya? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya untuk sesuatu?" Wang Hao menghela nafas dan berkata, "Kamu hanya berada di lapisan ketiga.
Anda tidak dapat membantu saya karena Lu Yunji sudah berada di lapisan ke-6. Juga, karena dia bisa menghasilkan pil, dia dicintai oleh para tetua. Saya sudah putus asa. Wang Lin, dalam beberapa tahun ini di Sekte Heng Yue, kamu adalah satu-satunya temanku dan kakak laki-lakiku. Jika kamu menjadi lebih kuat di masa depan, kamu harus membalaskan dendamku. Wang Hao mengepalkan tinjunya setelah dia selesai berbicara. Wang Lin menatap Wang Hao dan mengangguk. Wang Hao tersenyum pahit dan berkata, "Kakak Taizu, apakah kamu membutuhkanku untuk sesuatu? Selama aku masih hidup, aku akan membantumu semampuku. Apakah Anda ingin beberapa pil Qi Gathering? Saya punya banyak dari mereka." Wang Lin menatap Wang Hao. Dia menyerah untuk meminta bahan yang dibutuhkan Wang Hao dan menggelengkan kepalanya. Dia ingin membantu Wang Hao, tetapi musuh berada di lapisan ke-6. Wang Lin tidak percaya diri sama sekali. Meskipun indera ketuhanannya berbeda dari yang lain dan dia telah berlatih teknik tarik selama lebih dari 20 tahun, dia tidak pernah bertarung dengan manusia lain, jadi dia tidak bisa mengatakan dengan pasti seberapa kuat dia. Wang Hao melihat bahwa Wang Lin tetap diam. Dia dengan pahit menepuk pakaiannya dan berkata, "Kakak Taizu, kamu memiliki lebih banyak bakat daripada aku." Memikirkan kembali saat kami mengikuti ujian, rasanya seperti mimpi. Waktu berlalu terlalu cepat. Wang Hao menghela nafas dan berbalik untuk pergi dengan ekspresi muram. Dia perlahan menghilang dari pandangan Wang Lin. Di dunia kultivasi ini, yang kuat memangsa yang lemah. Wang Lin merenungkan ini dalam-dalam di dalam hatinya sambil menatap langit. Pada saat itu, Wang Lin mendapat pencerahan. Apa yang disebut pencerahan bukanlah di mana dia tiba-tiba mendapatkan pemahaman dan kultivasinya tiba-tiba meningkat, tetapi lebih seperti pengetahuan yang dituangkan ke dalam otak seseorang. Apa yang ditingkatkan di sini bukanlah kultivasi atau jiwa seseorang, tetapi pemahaman seseorang tentang langit dan bumi. Menyadari sifat kejam dari dunia kultivasi adalah pencerahannya. Untuk menjadi seorang kultivator, seseorang harus memiliki sikap seorang kultivator. Wang Lin bergumam sambil menghela nafas, apakah yang kuat memangsa yang lemah benar-benar mentalitas yang harus dimiliki seorang kultivator. Tubuhnya bergerak dan dia menghilang dari tempatnya. Ketika dia sedang dalam perjalanan kembali ke kebun herbal, ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah ketika dia melihat ke kamar tamu tempat tinggal para murid Sekte Xuan Dao dan dengan serius berjalan ke sana. Bahkan sebelum dia masuk, dia mendengar suara berlebihan dari dalam. "Saya harus mengatakan, saudara dari Sekte Heng Yue, pedang terbang yang saya miliki ini adalah salah satu harta tak tertandingi dari Sekte Xuan Dao. Itu disebut pedang Uang Siang. Kalian bertanya-tanya sendiri untuk mengetahui berapa banyak masalah yang saya habiskan untuk mencuri pedang ini. Jika ada di antara Anda yang ingin membeli ini, maka Anda harus bersumpah untuk tidak menggunakan ini dalam pertukaran dalam 3 hari. Atau saya tidak akan menjualnya." Seseorang segera bertanya, dengan ragu, "Apakah harta ini benar-benar menakjubkan seperti yang Anda katakan?" "Aku, Lisan, tidak akan pernah berbohong. Jika kalian tidak percaya padaku, maka lupakan saja. Saya bisa menjual pedang terbang ini di mana saja." Wang Lin sudah menemukan tempat ini tidak biasa, karena banyak murid dari kedua sekte berkumpul di sini. Ketika dia berjalan mendekat, dia melihat seorang murid berusia 20 tahun dari Sekte Xuan Dao memegang pedang yang terbuat dari koin yang bersinar biru,
berbicara secara bombastis tentang pedang itu. Murid-murid sekte Suandao di sekitarnya semua memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Salah satu dari mereka tidak tahan lagi. Dia terbatuk dan berkata, "Apa yang dikatakan saudara junior Lisan benar. Pedang uang tengah hari ini memang merupakan harta dari sekte Suandao kita, tetapi saya harus mengatakan bahwa yang ada di tangan saudara muda Lisan adalah palsu. Namun, itu masih memiliki beberapa kegunaan." Petik 2. Para murid sekte Heng Yue berbicara di antara mereka sendiri. Kemudian, seorang murid lapisan kelima berjalan ke depan. Wang Lin ingat bahwa murid ini bernama Zhao. Murid Zhao berjalan ke Lisan dan mereka berbicara di antara mereka sendiri sampai mereka melakukan pertukaran, keduanya dengan senyum di wajah mereka. Di antara murid-murid batin, ada orang yang tahu tentang pedang dan dengan mengejek berkata, "Itu hanya pedang besi sederhana dengan beberapa emas roh yang rusak dan seseorang berani mencoba menjualnya. Sepertinya sekte Suandao sangat berharga." Lisan segera menjawab, "Apa yang dikatakan saudara ini tidak benar. Kakak magang saya bahkan mengatakan bahwa ini palsu, tetapi sekte Heng Yue Anda masih memiliki seseorang yang membelinya. Jenis barang ini paling baik dibeli demi kebaruan." Murid sekte Heng Yue yang membeli pedang itu tertawa dan berkata, "Kakak Lisan, apa yang kamu katakan salah. Saya tidak membeli pedang ini untuk dikoleksi, tetapi untuk diberikan kepada ayah saya. Keluargaku beternak babi, jadi pedang ini sempurna untuk membunuh babi." Lisan tidak marah dan berkata sambil tersenyum, "Karena kamu sudah membelinya, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan dengannya. Oke, saya masih punya harta lain. Ini disebut bola petir bau gelap yang tak terkalahkan. Benda ini benar-benar harta karun. Saya tidak berbohong. Kami bahkan dapat melakukan tes langsung." Dengan itu, dia mengeluarkan bola hitam dan melemparkannya ke dinding. Dengan ledakan, retakan muncul di dinding. Ada kabut gelap di tempat yang terkena bola dan mengeluarkan bau busuk. Lisan berkata, dengan wajah bangga dan tersenyum, "Bagaimana? Bola petir gelap yang tak terkalahkan ini adalah senjata tersembunyi pribadiku. Meskipun kekuatannya tidak kuat, jika mendarat pada seseorang, lumpur ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa saya bersihkan. Terutama baunya, itu sesuatu yang aku buat setelah mengumpulkan puluhan binatang buas. Siapapun akan merasa jijik karenanya." Semua orang tercengang dan saling menatap dengan mulut terbuka lebar. Beberapa murid perempuan mencubit hidung mereka dan mundur beberapa langkah. Wang Lin juga terkejut. Dia mengirimkan akal ilahi dan ekspresinya tiba-tiba berubah aneh. Murid-murid dari sekte Suandao semuanya merasa sangat canggung, tetapi Lisan dikenal di sekte Suandao karena membuat hal-hal aneh. Tidak ada yang berani main-main dengannya karena tidak ada yang mau terkena salah satu bom bau itu. Bom bau lumpur hitam yang tak terkalahkan benar-benar terkenal di sekte Suandao. Diam-diam, itu hampir bisa menyamai salah satu harta karun sekte yang sebenarnya. Jadi bagaimana? Kali ini, saya menunjukkan kepada Anda semua kartu as saya yang tersembunyi, tetapi saya masih harus mengatakan hal yang sama seperti yang saya katakan sebelumnya. Anda tidak dapat menggunakannya dalam pertukaran dalam 3 hari, atau saya tidak akan menjualnya kepada Anda. Lisan mengungkapkan ekspresi serius, tetapi diam-diam tertawa di dalam hatinya. "Kalian bocah bodoh, semakin aku mengatakan kalian tidak boleh menggunakannya, semakin besar kemungkinan kalian akan menggunakannya dalam pertukaran. Hehe.
Akan ada pertunjukan yang bagus untuk dilihat. Para tetua pasti akan memujiku dan bahkan memberiku beberapa harta magis. Dengan itu, matanya menyala dan dia mulai berteriak. Bab 45. Kehidupan rendah. Dengan itu, matanya menyala dan dia mulai berteriak. Saudara-saudara dari sekte Heng Yue, ada pepatah lama, membunuh orang hanya membutuhkan anggukan kepala. Tapi saya harus bertanya kepada semua orang, bagaimana bisa membunuh orang sama memuaskannya dengan mempermalukan mereka. Dengan mempermalukan mereka, mereka akan bau selama 10.000 tahun. Coba pikirkan, ketika Anda bertarung dengan saingan Anda dan Anda menggunakan ini, bahkan jika Anda tidak menang, Anda tetap tampil dengan lebih banyak wajah daripada mereka. Atau saat melarikan diri, jika kamu memiliki gerakan ini, itu juga akan bekerja dengan sangat baik. Jika Anda berlari ke area yang ramai, bagaimana dia masih memiliki wajah untuk mengejar Anda? Juga, jika kamu menghadapi saingan cinta, ini juga bisa menjadi langkah penentu. Hehe, jika ada yang berani mencuri wanitamu, gunakan ini pada mereka dan kemudian dia tidak akan pernah memiliki kesempatan karena dia tidak akan pernah mau berada di sekitar bau. Iklan lisan menggerakkan banyak murid sekte dalam, terutama ketika dia berbicara tentang bagaimana itu dapat digunakan untuk melawan saingan cinta. Itu benar-benar selaras dengan beberapa murid. Benda ini benar-benar barang berkualitas tinggi untuk menyingkirkan saingan cinta. Tatapan lisan beralih ke arah Wang Lin di kejauhan. Dia tahu bahwa Wang Lin dianggap sampah di sekte Heng Yue. Orang-orang seperti dia adalah pelanggan besar bagi lisan. Sampah di sekte Xuan Dao sudah dibersihkan olehnya, jadi, ketika dia melihat Wang Lin, dia dengan bersemangat melanjutkan. Bom ini sangat berguna untuk saudara-saudara dengan kultivasi yang lebih rendah. Dengan bom bau ini di tangan, siapa yang berani menggertakmu lagi? Jika ada yang berani menggertak Anda, lempar satu ke arah mereka. Aku, lisan, bisa menjanjikanmu bahwa kamu bisa berjalan tinggi di sekte tanpa ada yang berani mengganggumu. Dengan itu, lisan diam-diam tertawa di dalam hatinya. Tidak ada yang berani menggertak Anda, tidak mungkin. Itu lebih seperti mengundang pemukulan. Lisan melihat bahwa dia hampir memenangkan hati banyak orang. Dia dengan cepat mencoba untuk menutup kesepakatan. Bom bau ini adalah senjata pertahanan diri yang sangat bagus untuk orang-orang dengan kultivasi rendah. Hari ini, saya akan mengadakan obral. Beli 2, dapat 1. Anggap saja itu hadiah dariku. Saat kita bertemu lagi di dunia kultivasi, jangan lupa untuk menjagaku. Di antara murid-murid yang tersentuh oleh semua yang dia katakan, seseorang bertanya, apakah benda ini benar-benar luar biasa seperti yang Anda katakan? Keluarkan beberapa lagi dan biarkan saya mengujinya secara acak. Jika itu benar-benar bagus, saya akan membeli beberapa untuk dimainkan. Lisan mengeluarkan selusin bom bau dari tasnya dan dengan lembut meletakkannya di tanah, seolah-olah dia takut akan meledak, dan berkata, kamu harus ingat untuk berhati-hati dengan harta ini. Ambil dengan lembut dan letakkan di bawah. Saat menggunakannya, buang saja. Ketika menemui perlawanan apapun, itu akan meledak. Murid batin yang angkat bicara adalah Sun Hao. Sun Hao maju dan secara acak dengan hati-hati mengambil salah satu bom bau dan memeriksanya di tangannya. Ekspresi lisan tetap normal, tapi diam-diam dia mengejeknya di dalam hatinya. Bocah cilik, pikir kamu bisa memahaminya.
Selain tetua sekte, bahkan saudara senior pun tidak dapat melihat rahasianya. Sun Hao melihatnya untuk waktu yang lama dan tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentang bom bau itu. Dia melemparkan bom bau ke tempat terbuka yang jauh dan saat bom itu terbang membentuk busur, saat bom itu akan menghantam tanah, Li San berpikir dalam benaknya, meledak. Dengan keras, bom bau itu meledak, membuat tanah menjadi hitam dan dipenuhi bau busuk. Mata Wang Lin berbinar. Tidak ada yang tahu bahwa indera ketuhanannya telah menutupi area tersebut. Saat bom bau meledak, dia mendeteksi fluktuasi kekuatan roh dari Li San. Ketika Li San melemparkan bom bau pertama kali, itu sama saja. Wang Lin terkekeh, tapi dia tidak menunjukkannya dan terus menonton. Li San berkata sambil tersenyum, bagaimana? Bom bau ini sangat kuat bukan? Tapi saya, Li San, adalah orang yang jujur, jadi saya akan mengatakan hal-hal buruk sekarang. Harta karun ini tidak meledak sepanjang waktu. Untuk membuatnya meledak dibutuhkan teknik melempar tertentu. Setelah kalian membelinya, kalian bisa memikirkannya sendiri, jadi jangan datang padaku tentang itu. Sun Hao berjalan ke arah Li San dan membisikkan sesuatu padanya. Mereka berjalan ke samping dan dia mengeluarkan beberapa barang. Li San memikirkannya sebentar dan mengeluarkan 10 bom bau untuk ditukar. Li San berbisik, kamu biasanya hanya mendapatkan 3 gratis untuk membeli 6, tetapi karena kamu adalah pembeli pertama, saya akan memberikan 1 lagi secara gratis. Setelah 1 orang memperdagangkannya terlebih dahulu dan bahkan mengujinya, beberapa murid batin lainnya datang dan membeli beberapa. Setiap kali Li San menyelesaikan penjualannya, dia selalu menambahkan beberapa kata. Hal-hal seperti, hal ini tidak dijamin berhasil sepanjang waktu, jika tidak berhasil, latihlah beberapa kali lagi. Jika ada pertanyaan, mereka bisa datang dan bertanya padanya dan dia bisa mengajari mereka teknik melempar. Saat mengatakan ini, Li San tertawa di dalam hatinya, kalian akan mencoba beberapa kali dan gagal, lalu mencoba yang lain dan berhasil setelah 1 atau 2 kali mencoba. Aku hanya akan berada di sini selama beberapa hari, jadi saat kalian mencurigaiku, aku sudah lama pergi. Tapi masih banyak murid yang berhati-hati dan tidak membeli apapun. Setelah beberapa saat, hanya ada beberapa bom bau yang tersisa. Li San dengan bangga menatap murid-murid sekte Heng Yue dan berpikir, sekelompok idiot. Jika kalian tidak menggunakannya dalam pertukaran dalam 3 hari, maka yang akan kalian lakukan hanyalah ditipu olehku, tetapi jika kalian menggunakannya, maka akan ada sesuatu yang bagus untuk ditonton. Bom bau ini sepenuhnya berada di bawah kendali saya. Orang lain bahkan tidak bisa meledakkannya menggunakan palu. Saya benar-benar tidak sabar menunggu pertukaran dalam 3 hari. Tatapannya menyapu sekeliling dan dia melihat senyum tipis Wang Lin. Dia tertegun. Matanya menoleh dan dia berkata, saudaraku, mengapa kamu tidak membeli beberapa untuk dimainkan? Dengan kultivasi Anda, ini benar-benar cocok untuk Anda. Jika ada yang mengganggumu, lempar saja ke mereka. Wang Lin memandang Li San dan mengungkapkan ekspresi mengejek. Li San terkejut. Tatapan itu membuatnya merasa seolah-olah Wang Lin telah melihat rahasianya. Dia dengan hati-hati melihat Wang Lin dan melihat bahwa Wang Lin hanya berada di lapisan ketiga. Disebut sampah tidak mungkin tanpa alasan, jadi dia pikir itu pasti imajinasinya sendiri. Wang Lin ringan tersenyum. Dia mengangguk dan berkata, oke, saya akan menukar 2,
tapi saya tidak punya harta. Hanya jimat dari sekte. Lisan ragu-ragu untuk pertama kalinya. Dia memastikan Wang Lin hanya berada di lapisan ketiga sebelum dia akhirnya santai dan mengeluarkan 3 bom bau. Dia tersenyum dan berkata, "Saudaraku, aku akan memberimu wajah dan menjualnya untuk jimat. Beli 2, dapat 1. Bom bau ini akan memberimu perasaan yang luar biasa, haha." Selesai berbicara, dia berpikir, saya tidak berbohong ketika saya mengatakan itu akan menjadi perasaan yang luar biasa. Selama Anda memegang bom bau, bahkan jika Anda tidak menggunakannya selama pertukaran, jika saya bertemu Anda lagi, saya akan memberitahu Anda seperti apa perasaan yang luar biasa itu. Sesuatu yang akan Anda ingat seumur hidup, haha. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.